Oke, kasus berikutnya yaitu tentang pembayaran kontingen masih untuk kasus joint life model. Berarti di sini kegagalan pertama ya, di mana kasusnya continue. Nah, berbeda sedikit dengan kasus diskret. Kalau tadi simbolnya Z saja, sekarang Z-nya ada bar di atasnya. Kemudian faktor nilai kini di sini berpangkat sisa waktu hidupnya, di mana simbol ini menyatakan peubah acak dari nilai sekarang atau nilai kini dari pembayaran yang dilakukan tepat pada saat kegagalan itu terjadi. Jadi apa bedanya dengan yang diskret? Kalau yang diskret, kalian bayanginnya, apabila orang itu meninggal, katakanlah di bulan Juni gitu ya, akhir tahun kan bulan Desember. Nah, benefit baru bisa dia peroleh di bulan Desember. Berbeda dengan kasus kontinu. Kalau dia meninggal di bulan Juni, dia bisa dapat benefitnya langsung di bulan Juni. Jadi tepat pada saat yang bersangkutan meninggal atau gagal. Nah, untuk momen pertama, di sini dia pakainya integral karena kontinu. Nah, integralnya dari perkalian faktor nilai kini dan peluang hidup dikalikan dengan tingkat kematiannya. Untuk momen kedua, berarti faktor nilai kini yang dipangkatkan 2. Oke, kasus berikutnya di sini ada pembayaran kontingen untuk kelas survivor model. Sama intinya, hanya berbeda di sini yang kita pelajari adalah kegagalan terakhir. Jadi peluang kegagalan terakhir. Nah, berbedanya sekarang simbolnya barnya di bagian atasnya XY. Ini untuk kasus diskret. Sama ya konsepnya dengan kasus diskret joint life model. Hanya yang membedakan sekarang adalah XY-nya kegagalan terakhir gitu saja, jadi sama, masih sama saja. Sedangkan untuk pembayaran kontingen kasus last survivor model yang kontinu di sini sama, tapi barnya ada 2 karena sudah kasus last survivor model di mana XY-nya bar gitu ya, dan Z-nya juga ada barnya. Ini menandakan kalau peubah ajak yang sedang kita bicarakan tentang nilai sekarang dari pembayaran yang dilakukan tepat pada saat kegagalan terakhir terjadi. Untuk momen pertama dan kedua masih sama dengan yang kasus joint life model, hanya saja membedakannya di bagian XY-nya di sini bar kegagalan terakhir. Untuk memperjelas, di sini ada contoh 1, kita bahas tentang pembuktian formula dulu. Jadi di sini ada 2 formula yang akan dibuktikan. Yang pertama adalah AXY bar sama dengan AX ditambah AY dikurang AXY. Kalian tahu A besar itu tadi simbol dari apa? Nilai kini gitu kan ya. Karena di sini AXY bar berarti ini nilai kini dari pembayaran payment kontingen last survivor model, sehingga rumusnya yang kita pakai adalah rumus last survivor model. Nah, kita tahu bahwa rumus Q X Y bar bersyarat kambing 1 itu bisa kita pecah menjadi rumus gabungan dari rumus kegagalan masing-masing XY dikurangkan dengan rumus kegagalan dari XY yang joint life model. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, kalau sudah, nanti tinggal dipecahkan masing-masing, sehingga hasilnya sigmanya bisa dipisah juga. Nah, dari masing-masing ini merupakan formula dari AX, dan di sini formula dari AY, dan di sini formula dari AX. Jadi terbukti ya. Dengan cara yang serupa, nanti kita akan coba buktikan yang nomor 2, tetapi yang nomor 2 ini hati-hati, karena ada bar di atasnya, berarti di sini kasusnya kasus kontinu. Kalau nomor 1 tadi kasusnya diskret. Oke, nanti dicoba sendiri ya. Yang kasus kontinu ternyata saya tidak cantumkan di sini. Nanti tinggal rumusnya adalah rumus kontinu di sini. Nilai sekarang kontinu, tetapi untuk benefit yang last survivor model.
Nanti tinggal dipecahkan benar tidak sesuai dengan yang ada di sini. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan coba kenalkan model anuitas untuk konsep kontingen. Yang pertama untuk joint life model dulu. Kan sebelumnya kita sudah belajar anuitas ya. Anuitas ini sudah mulai dari aktuaria 1 sudah kalian pelajari, jadi silahkan direview lagi. Sekarang kita belajar untuk joint life model. Berarti anuitasnya, kalian coba ingat-ingat lagi, kalau AXY berarti artinya ini anuitas di mana pembayaran premi, bukan benefit ya, pembayaran premi itu dilakukan di akhir tahun. Jadi setiap akhir tahun. Kalau ini di setiap awal tahun ada titik 2-nya. Sedangkan untuk nilai di sini berarti ini anuitas di akhir tahun, ini di awal tahun. Yang membedakan di sini ada jangka waktunya sampai N tahun. Jadi berbatas waktu. Kalau ini sampai tahingga, waktunya tahingga. Kemudian untuk ABAR berarti pembayaran premi dilakukan di setiap tahun. Bukan setiap tahun, setiap saat. Jadi setiap saat tidak harus di akhir tahun. Jadi di setiap waktu pembayarannya ditambah terus gitu. Jadi dia secara kontinu. Kalau yang ini bedanya adalah pembayarannya dilakukan di awal tahun, tetapi kita lihat pembayarannya kita bawa ke belakang, jadi ke tahun yang akan datang, ke N tahun yang akan datang. Kalau di sini dia ke N plus 1 tahun yang akan datang. Secara kontinu, ini secara diskret. Oke ya, nanti dilihat lagi rumus-rumus anuitasnya. Sekarang kasusnya adalah XY. Kalau sebelumnya itu anuitas biasa hanya X saja biasanya simbolnya. Sekarang ini ilustrasinya ya, untuk mengingatkan kembali. Apabila kita punya simbol A20.225, ini maksudnya adalah anuitas hidup di mana digunakan oleh individu berusia 20 tahun dan 25 tahun, dibayarkan di akhir tahun jika keduanya masih hidup. Jadi yang kita bicarakan di sini anuitas hidup. Artinya apa bayangannya? Premi. Jadi kalau kalian asuransi berarti bayar premi baru dapat benefit. Nah, untuk simbol A ini biasanya A kecil ini untuk pembayaran premi. Nah, katakanlah preminya itu saya bayar di akhir tahun gitu kan. Berarti tahun pertama saya bayar di sini, tahun kedua saya bayar di sini, tahun ketiga saya bayar di sini, dan seterusnya. Semua percobaan pembayaran ini saya bawa ke tahun sekarang. Nah, inilah yang kita sebut sebagai simbol A20.25. Karena di sini digunakan oleh individu berusia 20 tahun dan 25 tahun untuk asuransinya. Berbeda dengan A.2. Kalau A.2 berarti pembayaran saya lakukan di awal periode. Jadi saya tanda tangan asuransi kan sekarang ya. Pada saat itu juga saya membayarkan premi pertama saya. Kemudian di tahun kedua saya bayar premi tahun keduanya di tahun berikutnya di sini. Kemudian tahun ketiga saya bayar preminya di sini dan seterusnya. Makanya dibilang di awal periode. Nah, semua pembayaran ini saya bawa di tahun sekarang. Berarti itulah simbol dari A.2025 karena diikuti oleh individu berusia 20 tahun dan 25 tahun. Kalau yang terakhir ini, apabila pembayaran premi dilakukan setiap saat mulai dari tanda tangan asuransi, itu adalah A.BAR.